Ya, IMF, International Monetary Fund, pada edisi World Economic Outlook edisi Oktober lalu memberikan daftar 31 negara yang punya peluang untuk mengalami resesi pada tahun 2023. Itu termasuk negara-negara maju, Amerika, Kanada, dan juga negara-negara Eropa Barat, Jerman, Perancis, Italia, dan lain-lain, dan beberapa negara berkembang lainnya. Resesi itu disepakati oleh pakar ekonomi sebagai perlambatan pertumbuhan ekonomi, atau lebih jelasnya kontraksi ekonomi. Jadi mereka secara kuantitatif sepakat apabila 2 kuartal berturut-turut gross domestic product ekonomi mengalami pertumbuhan negatif year on year, maka dia disebut resesi. Resesi boleh jadi kontraksi ekonomi yang paling ringan. Dia bisa naik menjadi stagflasi ketika resesi diikuti juga dengan inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi. Nah, yang paling buruk tentu saja depresi ketika terjadi kontraksi di dalam jangka panjang dan sangat signifikan. Nah, Bloomberg dalam salah satu tulisannya, risetnya mengatakan bahwa probabilitas bahwa Amerika Serikat akan mengalami resesi pada tahun 2023 itu 100%. Jadi hampir dipastikan bahwa Amerika Serikat dan Kanada kemudian akan mengalami resesi pada tahun depan. Itulah kira-kira. Nah, akar utamanya menurut pendapat saya sebenarnya adalah inflasi. Jadi hantunya itu adalah inflasi. Nah, inflasi kali ini memang sungguh luar biasa. Dalam arti statistik menunjukkan bahwa sampai dengan September rata-rata inflasi global itu sudah double digit, lebih dari 10%. Dan itu kayaknya tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Mungkin ada bagian dunia tertentu mengalami inflasi tinggi, tapi bagian yang lain, sekarang praktis seluruh dunia mengalami inflasi. Bermula dari stimulus pada saat terjadinya pandemi COVID. Kita tahu bahwa pemerintah menggelontorkan uang luar biasa banyak untuk menopang ekonomi biar tidak mandek. Amerika Serikat, Cina, Jepang, Inggris, yang di total saya kira ada puluhan triliun US dollar. Itu yang mengakibatkan inflasi. Begitu pandemi selesai atau pandemi berkurang, tiba-tiba terjadi hal yang lain. Perang Rusia Ukraina. Yang ini memperparah persoalan. Karena mulai dari embargo, sanksi, lalu restriksi, sampai sikap proteksionisme, itu membuat terutama energi dan pangan menjadi langka. Jadi terjadi disrupsi pasok, rantai pasok dari kedua produk ini. Dan itu membuat inflasi makin parah. Nah, persoalan-persoalan yang mulai dari gangguan disrupsi pasok, pertumbuhan ekonomi yang melambat, kelangkaan pangan, hanya dicoba diselesaikan dengan satu alat, kebijakan moneter ketat. Jadi kita lihat Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, Bank of Japan, Bank of England melakukan pengetatan moneter. Pengetatan pertama mereka lakukan dengan menarik stimulus, bahkan memperkecil neraca. Artinya kalau tadi Federal Reserve Board itu memompakan uang dengan membeli surat Treasury Bills, Treasury Notes, Treasury Bond, lalu kemudian mortgage-backed securities, surat-surat berharga. Sekarang malah terbalik, dia perkecil, artinya dia buang sih, sehingga kemudian dana disedot. Lalu puncaknya adalah kenaikan tingkat bunga yang mengakibatkan likuiditas semakin mengering. Persoalannya adalah inflasi tidak serta-merta turun karena akarnya ada di mana, solusinya ada di mana. Gitu. Dan kita tahu ketika inflasi ini pangkal kemudian dan naiknya tingkat bunga mengakibatkan biaya dana naik, dengan demikian terjadi kontraksi di berbagai industri. Kita bayangkan misalnya industri yang padat energi,
kini harga naik berkali-kali lipat, 4 kali lipat, industri-industri itu kemudian akan downscaling, bukan hanya mengurangi skala aktivitas, tetapi juga kemudian berhenti. Ada PHK, menurunkan daya beli, lalu kemudian hutang-hutang yang tidak mampu dibayar, kemudian melego barang-barang agunan, dan pada akhirnya juga akan masuk ke sektor perbankan. Nah, itulah yang bakal terjadi di dalam resesi. Kita beruntung bahwa di dalam 31 negara yang disebutkan oleh IMF, nggak ada Indonesia, alhamdulillah. Kita itu beruntung karena punya komoditas. Harga komoditas, terutama sejak meledaknya perang Rusia-Ukraina, komoditas logam, komoditas pangan, dan alhamdulillah kita punya swasembada pangan, dan kita punya nikel, kita punya timah, kita punya produk-produk lain yang meningkatkan ekspor dan menambah devisa. Jadi kita diperkirakan masih akan mampu menghadapi resesi. Nah, tapi pesan saya begini, ketika resesi dimulai tidak semudah itu. Kenapa? Karena yang tadinya komoditas-komoditas menjadi andalan peningkatan ekspor kita yang menunjang ekonomi kita pasti akan menurun. Resesi akan menurunkan harga komoditas. Resesi akan menurunkan arus investasi ke dalam. Jadi kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi itu konsumsi, investasi, impor-ekspor, dan lain-lain. Jadi kalau kemudian ekspornya juga menurun karena harga produk komoditas menurun, lalu investasinya juga menurun, lalu kemudian daya beli ikut menurun karena imported inflation. Inflasi itu sesuatu yang tidak bisa direm antar negara karena ketergantungan antar negara. Nah, oleh sebab itu, walaupun kita boleh mengatakan tahun 2022 pertumbuhan kita masih positif, prediksi pertumbuhan masih cukup tinggi pada tahun 2023, kita harus antisipasi juga resesi akan masuk kemari. Jadi itu kira-kira penjelasan mengenai resesi. Saja. Jadi kalau resesi itu kemudian banyak industri-industri yang tutup, dia memukul dari dua arah. Dari satu sisi ketika industri-industri itu downscaling, mengurangi skala aktivitas atau bahkan tutup sama sekali, maka corporate earnings pasti akan turun. Laba perusahaan akan turun. Itu satu pukul. Pukulan kedua ketika daya beli, ketika banyak pegawai-pegawai yang PHK misalnya, lalu kemudian tidak mampu, jangankan investasi, kalau untuk kebutuhan pokok tidak terpenuhi malah investasi. Nah, kemudian yang ketiga, katakan ambil contoh aja mereka yang membayar KPR, lalu kemudian kena PHK, KPR-nya tidak mampu dibayar, bahkan rumahnya bisa dijadikan barang jualan, dan ini pun akan menurunkan aktivitas ekonomi. Properti, saya ambil sebagai contoh Cina misalnya, peran properti sedemikian besar di dalam ekonomi. Ketika kemudian ekonomi berhenti, maka mau tidak mau pertumbuhan ekonomi. Jadi itu dampaknya bagi pasar modal. Resesi akan membuat bearish di pasar modal. Nah, kalau kemudian saya lanjutkan, lalu kira-kira dalam situasi seperti itu, kira-kira strategi apa yang harus dilakukan oleh investor? Secara umum saya kan selalu mengatakan ada saham-saham yang bersifat cyclical. Kita dalam saham sebagai objek investasi sudah kita bahas, yang ketika ekonomi booming dia ikut naik, ketika ekonomi resesi dia ikut turun. Ada saham yang defensif. Jadi secara umum kita katakan ini saatnya untuk beralih dari saham-saham yang cyclical growth lalu kemudian jadi saham-saham yang defensif. Nah, ada beberapa rule of thumb yang biasa saya gunakan dalam menghadapi situasi seperti ini. Ada 4 rule of thumb. Saya katakan rule of thumb karena ini bukan formula resmi, tapi pantas dipertimbangkan. Yang pertama adalah konsentrasi perusahaan. Jadi dalam ekonomi, satu industri disebut konsentrasi tinggi itu ketika jumlah perusahaannya sedikit. 1, 2, atau 3 gitu. Konsentrasi rendah ketika perusahaannya ada ribuan gitu.
Nah, ketika terjadi resesi, maka industri-industri yang konsentrasinya rendah itu akan terkena terlebih dahulu resesi sebelum yang konsentrasi tinggi. Jadi kalau saya mengambil contoh misalnya sektor tekstil ya. Sektor itu lalu ada apa namanya yang bahan plastik buat polyester, lalu kemudian ada polyester perusahaannya lebih banyak, yang ini tadi cuma 1-2, lalu polyester kemudian ada perusahaan tenun, bahan kain, di bawah lalu kemudian ada konveksi yang di dalam satu kota aja ada puluhan gitu. Nah, resesi pada umumnya akan menyerang yang di bawah dulu sebelum kemudian ke atas. Itu satu rule of thumb. Rule of thumb yang kedua adalah dikotomi antara barang primer, barang kebutuhan pokok, dan barang mewah, untuk ngambil dua ekstrem ini. Nah, resesi akan sangat gampang menyerang barang mewah, tetapi barang kebutuhan pokok akan lebih bertahan. Itu saya kira logika yang paling sederhana lah. Ketika daya beli kita turun, yang kita kurangi terlebih dahulu adalah konsumsi produk tersier yang mewah-mewah. Bahan pokok adalah yang terakhir yang dikurangi apabila daya beli menurun. Yang ketiga adalah hulu hilir. Sektor produksi barang dan jasa untuk mengambil contoh, maka biasanya resesi akan menyerang sektor hilir terlebih dahulu sebelum kemudian dia merambat ke hulu. Jadi ibarat ada bencana, ya kita harus tahu kemana kita kemudian harus melarikan, menyelamatkan diri dan menyelamatkan nilai portfolio. Dan yang terakhir itu dalam perusahaan yang sama, itu perusahaan-perusahaan yang di dalam neracanya dan rugi labanya didominir oleh fixed cost, oleh biaya tetap, itu akan lebih gampang diserang resesi. Sementara perusahaan-perusahaan yang ongkosnya didominir oleh variable cost, biaya-biaya yang bersifat variabel, dia akan lebih bisa bertahan di dalam resesi. Mungkin tidak terlalu tepat, jadi kalau kita membandingkan antara rokok mesin dan rokok limping tangan gitu, limping tangan itu kan yang variable cost kan, yang ini dengan mekanisme. Maka yang variable cost yang dominan akan lebih bertahan karena dia lebih gampang untuk menyesuaikan tingkat kegiatannya. Bayangkan misalnya otomotif yang sudah 100% robotik gitu. Itu kan ongkos peak cost-nya besar sekali. Biar ketika kemudian mengalami resesi dan permintaan akan otomotif turun, biaya penyusutannya tidak bisa dikurangi. Tidak bisa dikurangi kenapa? Karena robotisasinya sudah ada di sana. Biaya penyusutan terus-menerus harus ditanggung, ada atau tidak ada produksi. Nah, di ekstrim yang lain saya nggak tahu kok masih ada atau tidak assembling mobil yang masih pakai palu gitu, dengan gampang menyesuaikan kapasitasnya dengan permintaan pasar. Jadi variable cost, fixed cost, konsentrasi tinggi dan konsentrasi rendah, bahan kebutuhan pokok dan bahan kebutuhan mewah, sektor hulu dan hilir, dan perusahaan dengan variable cost dan fixed cost. Itu kira-kira rule of thumb untuk menyiasati datangnya resesi di dalam investasi saham.